Saya mau cerita sedikit, Pak. Jadi mengenai bagaimana riwayatnya sampai saya percaya kepada BUMN Jiwasraya ini, dan bagaimana saya sampai tercebur di dalam pusaran kepelutnya Jiwasraya ini. Ya, saya Hartono namanya, umur saya 76 mau 77 ini. 77 tahun, jadi termasuk lansia kalau bayar kereta api dipotong 20%. Nah ini awalnya gini, jadi saya lulus dari ITB tahun 1968. Tahun 1969 saya membentuk perusahaan kongsi dengan dua saudara sama satu teman, membuka perusahaan memborong kontraktor kecil. Dan kami mulai bergerak memborong pekerjaan-pekerjaan itu di zaman Orba, masih di zaman Orba. Jadi saat itu kami mendapat proyek-proyek cukup banyak. Jadi sampai sekarang ini kan saya sudah 50 tahun dari saat mulai bekerja. Jadi selama 20 tahun mungkin ya, itu saya mendapat banyak proyek-proyek dari proyek pemerintah melalui BUMN Karya. Karena perusahaan kami kecil, kami hanya sebagai subkontraktor saja. Ya. Di situ kami mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Luar biasanya itu apa? BUMN itu 100% hebat. BUMN Indonesia itu di zaman Orde Baru dan beberapa tahun kemudian lah, 4 tahun sesudah Orde Baru itu bagus sekali. Sebab kami mendapat puluhan proyek lah, mungkin cukup banyak ya. Jadi tapi pengalaman kami itu dengan BUMN Indonesia saat itu tidak ada gagal bayar, tidak ada ngemplang, tidak ada uang kita yang diembat. Jadi semua pembayaran dari proyek-proyek yang saya kerjakan itu sangat lancar. Paling kalau telat-telat dari kas negara belum turun datanya itu tunggu 2 bulan, 3 bulan sudah terbayar. Jadi saya sangat salut dan saya sangat berterima kasih pada pemerintah Indonesia karena BUMN-nya memang hebat saat itu. Itu berlangsung sampai kira-kira tahun 2004. Setelah 2004-2005 itu agak sulit memang sudah mendapatkan proyek pemerintah, jadi ya berkurang, jadi saya mulai beralih ke swasta. Tapi sebetulnya saya lebih senang di BUMN, di proyek pemerintah karena bayarnya bagus ya. Nah, selama bekerja itu saya nabung sedikit-sedikit, dengan hasil sedikit-sedikit saya tabung, saya masukkan di perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa Singapura yang beroperasi di Indonesia. Anda mungkin tahu namanya, cuma saya tidak perlu sebut. Jadi saya menabung selama mungkin 10 tahun lebih. Itu saya sangat terkesan, sangat respect dengan asuransi. Tadinya saya tidak percaya dengan asuransi, buat apa asuransi. Tapi kenyataannya dengan asuransi jiwa ini saya menabung. Pada tahun 2002, anak-anak saya sudah dewasa mau menikah. Itu saya cairkan. Nah, dicairkan itu tidak pakai formulir, tidak pakai apa. Cuma telepon aja ke perwakilannya. Oke, saya cairkan, Mr. Hartono. Tomorrow you will get the money. Betul. Yang ini saya telepon, pagi-pagi besok uangnya sudah masuk cair di rekening saya. Itu luar biasa. Tidak pakai tetep, nggak pakai gagal bayar, nggak pakai apa-apa. Jadi saya respect. Ya, ini singkat cerita karena waktunya sempit. Saya cerita. Saya respect kepada dan percaya kepada asuransi yang bonafit. Kedua, saya percaya kepada BUMN. Ya. Jadi ceritanya kemudian berlanjut karena kerjaan sudah mulai sepi, mulai 2005 itu mulai sepi. Tahun 2016 saya sudah tidak kuat. Saya sudah tua, sudah umur hampir 70. Pasaran sepi, karyawan saya itu ada kira-kira 150 karyawan tetap. Mereka sudah kerja di saya puluhan tahun. Jadi saya memutuskan untuk nutup perusahaan tahun 2016. 2015-2016 proses nutup. Tapi nutup ini saya juga bingung karena saya harus bayar pesangon.
150 karyawan yang sudah kerja puluhan tahun. Ya, bayangkan sendiri berapa, hitung sendiri aja, karyawan teknik semua. Puluhan tahun kerja di saya, sudah tua-tua. Saya harus lunasi utang-utang ke supplier. Saya harus lunasi pajak-pajak yang mesti terduga. Pajak pun saya sudah didatangi jurusita, didatangi sudah 3 kali, mungkin kalau nggak dibayar ini begini, saya sudah panas dingin juga, kan nggak ada uang. Ya, jadi awalnya tahun 2002 itu anak-anak saya menikah, oke saya pakai uang asuransi, kemudian dalam kesulitan akan menutup perusahaan ini, saya sudah nggak punya uang. Bukan nggak punya lah, sedikit uangnya, nggak bisa, nggak cukup untuk saya itu. Saya dengar aja, seperti orang bingung, linglung. Halo Pak Tono, suaranya agak... Suaranya... Sekarang jelas nggak? Halo? Ya, oke, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Anak saya datang ke saya. Pak, kalau Papa butuh uang, ini sudahlah, saya ngalah. Saya sampai mau nangis. Rumah saya jualan. Saya tinggal di Papa. Sampai begitu. Jadi rumah itu akhirnya dijual. Karena apa? Ayah saya itu dulu, almarhum ya, sebelum meninggal pesan ke saya, "Nak, kamu itu kalau punya utang sama orang ya, jangan sampai kamu itu nggak bayar, ngemplang atau bulat-bulat bayar itu tadi. Karena apa? Itu ada hukum karma. Ya itu kalau dibawa sampai mati, dosa itu kamu nanti ngadepi pengadilan di akhirat. Bukan di sini. Kalau di sini tidak bisa diadili, kamu diadili di akhirat." Ingat pesan saya. Jadi sebelum meninggal dia pesan begitu. Ya, kalau punya utang bayar. Jangan bulat-bulat lah. Itu haknya orang kok. Apalagi kalau orang itu yang kamu uangnya ada di kamu itu orang itu lebih miskin dari kamu. Maaf ya, yang nyebut istilah miskin. Lebih kurang mampu dari kamu. Jangan sekali-kali kamu sampai nggak bayar. Perhatikan itu. Jadi itu terngiang-ngiang di telinga saya sampai sekarang. Makanya 2016 anak saya ngalah. Dijual rumahnya. Saya bereskan semua. Bayar pesangon, bayar supplier, bayar pajak. Pajak daripada saya sudah tua gini di Pak Rani jurusita 3-4 kali. Didatangi ke rumah itu. Bukan ke perusahaan sudah tutup. Didatangi ke rumah mau disita. Wah ya, apanya yang mau disita lagi, tapi ya yang saya punya cuma tinggal itu saja. Jadi saya bayar lunasi semua, mesti ada uang sedikit sisa lebihan. Dari itu sudah beres. Saya pikir ini saya sudah tua, sudah bisa kerja. Anak saya sudah ngungsi ke rumah saya. Nah ini saya makan apa ini? Hidup apa? Biaya kesehatan apa? Jadi setelah saat itu saya ini sama istri sudah tua, istri saya juga 75 umurnya. Kita berdua ini jualan di depot. Bukan depot lah, kecil, 1,5 x 3 meter itu warung. Di halaman parkirnya Superindo di Surabaya. Untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Itu pun tidak mungkin cukup. Apalagi pandemi gini tidak laku. Ya itu saya terima sumbangan, dibantu sama kerabat, sama teman. Ya tahu kami jujur. Ya, maka ikhlas bantu. Ya, oke. Ya, Tuhan memberkati lah, masih dibantu begitu. Lah. Ya, Pak Hartono. Ya, halo. Sekitar 2-3 menit lagi, oke ya, Pak Hartono. Silakan lanjutkan, Pak. Makanya dengan sisa uang yang ada ini saya pakai untuk hari tua. Saya karena percaya dengan BUMN dan asuransi, saya masukkan di Jiwasraya yang katanya BUMN dan asuransi terpercaya. Laporan keuangannya hebat. Tapi terus saya masukkan tuh November tahun 17. Mestinya cair November 18. Oktober 18 saya sudah dikasih berita
gagal bayar, tidak bisa bayar. Dan ya saya seperti kena bom atom Hiroshima gitu. Kaget, wah itu cuma itu yang saya punya kok sekarang habis. Dan harap dicatat, saya ini kena jantung koroner. Ini laporan anunya itu, kateterisasi dari rumah sakit BPJS Uner, Surabaya. Ini yang warna biru itu yang buntu. Hampir semuanya buntu. Ada yang 80%, 90%. Nah ini perlu pasang ring 7. Nah ini BPJS sekarang nggak bisa ngelayani, repot COVID. Jadi kalau bayar sendiri, nah uang saya di Jiwasraya. Nggak dibayar-bayar. Itu udah Pak Tommy bilang tadi santai aja. Pasti dibayar. Ya pastilah Pak. Mungkin loh pasti. Tapi ini sudah 2 tahun. Sudah santai 2 tahun. Nah ring ini apa mau nunggu 10 tahun lagi? Apa bisa ring itu nunggu 10 tahun? Ya itu perlu diperhatikan. Bukan saya saja. Saya ini salah satu korban. Tapi banyak yang juga tentunya senasib dengan saya. Jadi saya mau minta uang kemana atau tanya bagaimana caranya sekarang ini. Nah ini saya mau tanya sekarang ke Jiwasraya, Menteri-Menteri Keuangan, Menteri BUMN, juga ke Presiden Jokowi yang saya hormati. Caranya gimana sekarang ini kalau seperti ini? Ya, ini sudah putus asa saya. Jadi suruh sabar lagi ya, bagaimana mau cicil 5 tahun. Apa, dan saya lihat ini semua penyelesaiannya ini tidak serius. Jadi saya bingung, saya sudah tua, saya lihat berita sehari-hari, tiap hari itu ganti acaranya. Semua, apa itu namanya itu, bikin konsep begini, konsep begitu, sampai hari ganti. Ini serius apa enggak? Orang punya utang kok muter-muter terus. Ya, tolonglah, ini mungkin saya hormati Pak Jokowi, tapi mungkin Pak Jokowi tidak mendengarkan atau tidak mengetahui di level bawah ini apa yang terjadi. Ya, Jadi saya bisa bantu Pak Mawan untuk lapor. Ya? Baik Pak Hartono ya. Oke. Ada lagi Pak Hartono? Oke. Ya itu sajalah. Saya minta tolong ini bisa disampaikan ke Pak Presiden ya, karena satu-satunya harapan kita. Ya, terima kasih. Ya Pak Hartono. Oke, selanjutnya dengan Ibu Sri Andayani atau Bu